salah satu alat tes kognitif, yaitu tes intelijensi WPPSI. Nah, tes WPPSI merupakan singkatan dari Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, yang merupakan sebuah alat tes kecerdasan yang dirancang untuk anak usia 2,5 tahun sampai dengan usia 7 tahun 3 bulan. Nah, tes WPPSI ini diciptakan oleh David Wechsler yang merupakan turunan dari alat-alat tes yang diciptakan sebelumnya, yaitu alat tes WISE dan tes WISC. WPPSI telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu pada tahun 1989, pada tahun 2002, yang diikuti oleh versi United Kingdom pada tahun 2003, dan yang terakhir yaitu pada tahun 2012. Pada tahun 1989 dikenal dengan nama WPPSIR, di mana pada WPPSIR ini diperluas cakupannya dengan rentang usia 3-7 tahun 3 bulan, dan diperkenalkan sebuah subtes baru, yaitu perkumpulan objek ataupun objek assembly. Yang kedua, yaitu pada tahun 2002 dikenal dengan nama WPPSI 3, dipublikasikan oleh Harcourt Assessment, yaitu sebuah revisi dari WPPSIR. WPPS 3 menggabungkan nomor-nomor yang berubah secara signifikan, dan pada WPPS 3 ini mengukur kecerdasan verbal IQ, kinerja IQ, IQ skala penuh, kecerdasan kecepatan pemrosesan, dan juga skor penggabungan bahasa umum. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2012, yaitu revisi paling terakhir yang dilakukan oleh WPPSI yang disebut dengan WPPSI keempat. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori yang mendasari pembuatan dari tes WPPSI. Nah, tes WPPSI ini didasarkan pada teori Kettle-Horn-Carroll, di mana mengelompokkan kecerdasan menjadi kemampuan umum atau kunci faktor dan kemampuan spesifik seperti penanganan fluida, memori kerja, kecepatan pemrosesan, dan kemampuan spasial visual. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan kognitif anak. Selain itu, WPPSI mengikuti definisi kecerdasan dari Wechsler sendiri, yaitu kemampuan berpikir logis, bertindak secara rasional, dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dan fungsi dari tes WPPSI. Nah, ada beberapa tujuan dan fungsi dari tes WPPSI ini, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi karakter keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan anak-anak dengan keterlambatan kemampuan kognitif. Yang keempat, mengevaluasi keterlambatan kemampuan kognitif, gangguan intelektual, dan autisme. Yang kelima, menentukan jenis sekolah yang tepat bagi anak-anak hingga melihat apakah anak mengalami kerusakan pada otak. Selanjutnya kita masuk pada aspek-aspek yang diukur dalam tes WPPSI. Nah, ada beberapa aspek-aspek yang diukur oleh tes WPPSI ini, yaitu yang pertama subtes verbal dan yang kedua subtes performance. Nah, pada subtes verbal terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama information. Pada item gambar, respon anak terhadap pertanyaan dengan memilih gambar dari 4 pilihan respon. Dan untuk item verbal, anak akan menjawab pertanyaan yang ditujukan sebuah jarak yang lebar dari topik pengetahuan yang umum. Yang kedua itu vocabulary atau kosakata. Untuk item gambar, anak akan menamai gambar yang ditampilkan dalam buku stimulus. Dan untuk item verbal, anak akan mendefinisikan untuk setiap kata yang dibacakan keras oleh sang penguji. Yang ketiga itu aritmetik. Aritmetik merupakan sebuah subtes yang terdiri ataupun yang berisi dari soal-soal hitungan yang terdiri dari 20 soal. Anak akan diminta untuk menghitung tanpa menggunakan alat ataupun bantuan apapun yang terdiri dari beberapa bentuk, mulai dari menggunakan kartu, menggunakan balok, dan kemudian menggunakan jawaban yang bersifat kurang. Yang selanjutnya yaitu similarities ataupun persamaan, di mana pada saat ini anak akan membaca kalimat yang tidak lengkap yang berisi dari dua konsep yang dibagikan pada sebuah karakteristik umum. Anak akan disuruh untuk melengkapi kalimat dengan memberikan sebuah respon yang mencerminkan karakteristik yang dibagikan. Selanjutnya itu comprehension ataupun pemahaman. Pada saat ini, anak akan menjawab pertanyaan yang dasar pada pemahamannya dari prinsip umum dan juga situasi sosial. Yang kedua yaitu subtes performance. Pada subtes performance ini ada beberapa bagian juga, yaitu yang pertama animal house, di mana animal house ini merupakan bentuk subtes performance yang paling pertama dari WPPSI. Pada subtes ini, anak-anak akan diminta untuk mencocokkan antara nama binatang dengan rumah ataupun tempat tinggal dari binatang tersebut menggunakan sebuah papan bergambar dengan silinder-silinder kayu.
Tugas dari si anak adalah meletakkan silinder-silinder kayu tersebut sesuai dengan rumah ataupun lokasi di mana binatang tinggal. Yang kedua yaitu picture completion ataupun melengkapi gambar puzzle, di mana melihat sebuah gambar dan kemudian menunjukkan ataupun memberi nama bagian penting yang hilang. Selanjutnya itu maze ataupun labirin. Pada subtes ini seperti ataupun mirip seperti permainan labirin pada majalah anak, di mana terdapat 10 buah labirin dan anak dituntut untuk mencari jalan yang tepat sehingga anak bisa keluar dari labirin tersebut dan mengikuti tanda yang sudah disediakan. Kemampuan berpikir secara logis dan juga pemecahan masalah sangat dibutuhkan pada subtes ini. Selanjutnya itu geometric design, yaitu merupakan tes menggambar bentuk di mana anak-anak nantinya akan diberikan 10 buah desain geometris seperti lingkaran, kotak, ataupun desain geometris lainnya. Tugas dari si anak adalah membuat ulang desain tersebut yang diberikan kepada mereka. Penilaian akan dilakukan dengan melihat ataupun mengamati kemiripan dari desain yang telah dibuat dari si anak. Selanjutnya itu blok desain ataupun potongan blok. Nah, ketika mengamati sebuah model gagasan atau sebuah gambar dalam buku stimulus, anak menggunakan 1 atau 2 blok warna untuk membuat kembali pola sampai menetapkan pada batas waktu. Sekarang kita masuk pada administrasi tes WPPSI. Ada beberapa administrasi dari tes WPPSI, yaitu yang pertama, buku petunjuk, yang kedua, formulir WPPSI, yang ketiga, formulir wish, yang keempat, kartu kosong ataupun putih untuk mengerjakan geometric design, yang kelima, form board, dan 28 buah silinder berwarna untuk animal house. Yang keenam, buku berisi picture completion dan block design. Yang ketujuh, buku berisi arithmetic 1-4 dan geometric design. Yang kedelapan, 14 buah balok berwarna merah putih dan untuk ini digunakan untuk block design dan arithmetic. Selanjutnya yaitu stopwatch. Selanjutnya, 2 buah pensil berwarna merah yang halus, keras, dan runcing tetapi tidak terlalu panjang. Selanjutnya, record form, di mana digunakan untuk mencatat informasi mengenai latar belakang anak dan tingkah laku anak selama menjalani ataupun mengerjakan tes. Pada tes verbal, catatlah setiap jawaban yang diberikan anak. Selanjutnya, lingkari setiap nilai yang diperoleh anak pada tes performance. Laksanakan menurut susunannya, dan skala yang dibuat sedemikian rupa di mana ada perubahan antara tes verbal dan performance antara subtes yang mudah dan sulit. Pada subtes yang dibatasi waktu ataupun time limit, gunakan waktu selama seperti yang tertera pada manual book. Setiap pengulangan ataupun pertanyaan harus ada dalam waktu tersebut. Selanjutnya yaitu untuk subtes yang tidak dibatasi waktu, berikan anak waktu sampai dengan 15 detik sampai anak menjawab pertanyaan tersebut. Jika misalnya anak tidak menjawab pertanyaan tersebut ataupun sampai dengan diulangnya pertanyaan tetapi anak tidak menjawab pertanyaan, maka anak akan diberi dengan skor 0. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang tes WPPSI ini. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkan ataupun yang menonton video saya. Terima kasih, bye.